Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Okmirta dan nanti ada rekan saya Sarini. Di sini kami berdua akan menjelaskan tentang hasil kerja kelompok kami dalam mata kuliah model pembelajaran kimia yang dibimbing oleh Ibu dosen yang terhormat Ibu Rapensky Yurianti SPD MSc. Nah, di sini dalam mata kuliah model pembelajaran kimia kami mendapat model pembelajaran kimia yang berjudul yaitu Direct Interaction. Langsung saja saya sendiri yang akan menjelaskan pertama untuk materi ini. Oke, sebelum kita jauh untuk mengetahui apa itu direct interaction, kita ketahui dulu nih apa itu definisi dari direct interaction itu sendiri. Nah, jadi direct interaction berarti berasal dari dua suku kata bahasa Inggris. Yang pertama direct, yang kedua interaction. Apa arti keduanya ini? Jadi direct itu adalah langsung, sedangkan interaction adalah instruksi. Jadi jika kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, arti direct interaction ini adalah pengajaran langsung atau penyampaian langsung. Jadi definisi dari direct interaction ini adalah suatu model pembelajaran yang dirancang khusus dengan pendekatannya yang berpusat kepada guru untuk mengajarkan suatu pengetahuan dan keterampilan secara langsung yang bertujuan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan itu sendiri. Jadi itulah yang dimaksud dengan model pembelajaran direct interaction atau instruksi langsung. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari direct interaction, adapun di sini sintaks dalam model ini. Yang pertama adalah orientasi, yang kedua presentasi, yang ketiga praktek, yang ketiga praktik terbimbing, atau yang kelima adalah praktik mandiri. Nah, jadi ada 5 sintaks. Yang pertama itu orientasi. Jadi untuk melakukan direct interaction ini ada 5 langkah. Yang pertama itu orientasi. Di mana orientasi ini guru menjelaskan dulu sebelum materi pembelajaran dimulai, guru menjelaskan dulu apa yang menjadi tujuan dari terlaksananya pembelajaran yang akan kita laksanakan. Sehingga pembelajaran yang dilaksanakan akan lebih terarah. Itu orientasi. Nah, yang kedua adalah presentasi. Di mana presentasi ini guru akan menjelaskan dasar-dasar atau konsep-konsep yang ada di dalam materi. Jadi, guru menjelaskan secara langsung. Jika guru menjelaskan secara langsung, kemudian menjelaskan apa saja konsep-konsepnya dari materi tersebut, apa saja yang menjadi yang perlu dijelaskan dan perlu secara langsung atau dicontohkan sehingga murid-murid atau peserta didik mengerti. Itu adalah presentasi. Nah, setelah presentasi yaitu praktik atau latihan terbimbing, di mana latihan ini atau dikata lain praktik tadi, guru meminta siswanya. Nah, jadi yang ketiga itu adalah latihan terstruktur, di mana siswa dapat melakukan latihan ini atau juga bisa praktik. Namun sebelumnya, sebelum melakukan latihan atau praktik langkah ketiga ini, guru harus memastikan dulu nih apakah siswanya, peserta didiknya sudah menguasai pengetahuannya dan keterampilannya sudah dikuasai apa belum. Nah, jika belum, ini belum bisa dilakukan. Nah, jika begitupun sebaliknya, jika mereka sudah mengetahui atau menguasai materi yang telah disampaikan, menguasai keterampilannya juga, maka praktik dari latihan terstruktur ini bisa dilakukan. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat adalah latihan terbimbing, di mana latihan terbimbing ini di bawah pengawasan guru. Jadi mereka melakukan latihan. Ketika mereka sudah selesai melakukan latihan, itu akan diluruskan oleh guru tersebut. Guru memberikan bagaimana konsep-konsepnya yang benar. Misalnya mereka ada yang salah, nah guru membenarkan, guru meluruskan bagaimana konsep yang benar, bagaimana
dia melakukan teori penguatan seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya setelah orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, yang terakhir adalah latihan mandiri, di mana latihan mandiri ini tanpa pengawasan guru. Namun, pada latihan ini setelah mereka melakukan latihan atau praktik secara mandiri tanpa pengawasan guru, maka tugas guru adalah memeriksa atau dengan segera mungkin melakukan penilaian apakah mereka ini sudah sampai mana, pemahaman mereka ini sudah sampai mana, benarnya sampai mana, sehingga guru dapat mengukur pemahaman suatu siswa. Jika ada yang salah, guru juga akan meluruskan dari yang kesalahan tersebut, begitupun sebaliknya. Nah, itulah definisi dari direct interaction dan juga langkah-langkah atau sintaks dari model direct interaction. Definisi dari direct interaction ini tadi adalah model pengajaran yang berpusat langsung kepada guru dan untuk mengajarkan suatu pengetahuan dan keterampilan secara langsung, yang kemudian sintaksnya ada 5: orientasi, presentasi, latihan terstruktur, latihan terbimbing, dan latihan mandiri. Nah, materi selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Sarini. Saya cukupkan di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai model pembelajaran direct interaction, di mana tadi telah dijelaskan oleh rekan saya Dinda Ormita. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kekurangan dan kelebihan model pembelajaran direct interaction. Kelebihannya itu di mana di sini guru sebagai pengendali isi materi. Artinya, guru dapat memberikan apa yang ia kuasai kepada peserta didik, sehingga timbul balik antara peserta didik dan guru dalam pembelajaran. Terus model ini efektif untuk mengajarkan informasi dan pengetahuan faktual yang sangat terstruktur. Ketiga, informasi yang didapat siswa lebih cepat karena ini model pembelajaran direct interaction atau model pembelajaran langsung. Jadi informasinya itu cepat tersampaikan apabila murid ini memiliki kemampuan mendengar dan melihatnya tinggi gitu. Guru di sini dapat memberikan penguatan positif kepada peserta didik mengenai apa yang menjadi hambatan mereka dalam belajar. Terus guru juga bisa mengontrol urutan dan keluasan materi, di mana guru dapat mengetahui sejauh mana materi yang ia sampaikan dengan sejauh mana apa pengetahuan yang siswa kuasai. Terus model ini dapat digunakan pada jumlah kelas yang besar atau kecil. Terus kekurangannya itu di sini sulit untuk mengetahui perbedaan dalam hal kemampuan pengetahuan awal dan tingkat pembelajaran dan pemahaman serta ketertarikan siswa dalam belajar. Terus siswa juga sulit untuk mengembangkan keterampilan sosial dan interpersonal mereka karena di sini guru itu banyak ceramah, otomatis mereka lebih perhatikan guru. Terus jika informasi yang disampaikan bersifat kompleks, abstrak, dan rinci, siswa itu kurang diberi kesempatan yang cukup untuk memproses dan memahami informasi tersebut. Selanjutnya, model ini itu tidak banyak melibatkan siswa karena jika banyak siswa mereka akan kehilangan perhatian dan hanya mengingat sedikit isi materi yang disampaikan. Terus model ini juga sangat bergantung pada keterampilan pengamatan siswa.
itu. Jadi siswa itu harus memiliki kemampuan mengamati dan mendengar yang baik. Selanjutnya itu kesimpulan. Baiklah, kesimpulan dari pemaparan materi kami yaitu direct interaction merupakan sebuah model pembelajaran menggunakan pendekatan yang berpusat pada guru yang digunakan untuk mengajarkan pengetahuan dan keterampilan secara langsung yang bertujuan untuk penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Model pembelajaran langsung ini dirancang khusus untuk menunjang proses belajar berkaitan dengan pengetahuan prosedural dan pengetahuan deklaratif yang terstruktur dengan baik, sehingga dapat diajarkan dengan pola kegiatan yang bertahap atau selangkah demi selangkah. Adapun model pembelajaran ini memiliki 5 tahap, yaitu yang pertama orientasi, presentasi, praktik terstruktur, praktik terbimbing, dan praktik mandiri. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan pada presentasi mengenai model pembelajaran direct interaction. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Semoga materi ini dapat menambah dengan adanya video ini dapat menambah wawasan penonton sekalian. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.